Sudah mulai kan? Oke, boleh langsung mulai ya Kak? Ya, boleh, boleh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nisrina Putri Audina, saya Eva Nur Aini, kami mahasiswa Untirta dari jurusan manajemen. Nah, sekarang ini kita lagi ada tugas untuk ujian akhir semester. Nah, kita itu diminta untuk menganalisis penerapan Human Resource Management sama Training Management di perusahaan. Nah, kita pakai perusahaan Pindo Daily untuk tugas kita. Dan kita makasih banyak buat Kak Dava karena udah mau nyempetin waktunya nih. Eh, jadi untuk itu apa kita nanti ada beberapa pernyataan. Nah, nanti ada kita kan pakai skala Likert ya. Jadi nanti Kak Dava milih angka 1 sampai 5. eh, untuk 1 itu sangat tidak setuju dan 5 itu untuk sangat setuju. Eh, Mungkin bisa langsung aja ke pertanyaannya ya, Kak. Eh, Maaf sebelumnya boleh saya tanya dulu itu Oh yang tadi ya? skala setuju atau nggak setujunya itu ada perlu penjelasan dari saya juga apa enggak kira-kira? Em, iya ya. Iya. Iya, apa mungkin nanti ada keterangan tambahannya gitu. Iya. Oke, oke deh, oke oke. Oke. Ya. Sebelumnya nyalain nggak? Udah, usah ya. Oke, untuk pertanyaan pertama itu kakak jabatannya di perusahaan sebagai apa ya? Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Oh, iya. Ya, perkenalkan nama saya Dava Hasanul Akbar. Saya merupakan seorang lulusan dari Institut Teknologi Sumatera. Di saat ini saya bekerja di PT Pindo Deli 2, Sinarmas Group ya. Di sini tadi seperti pertanyaan dari Rina ya, Miss Rina, apa saya jabatannya di sini subject matter expert ya. Di situ. Jadi di sini saya masuk ke program trainee SMA seperti itu. Oke. Butuh penjelasan dari jabatannya? Boleh, boleh. Oke. Dari penjelasan dari jabatan yang saya miliki saat ini, yang pertama di sini subject matter expert ini sebenarnya diperuntukkan untuk menjadikan saya sebagai suksesor atau pengganti, pengganti dari karyawan-karyawan yang ingin pensiun, bisa dibilang seperti itu, sehingga di sini nanti akan diberikan berbagai macam training seperti itu untuk menggantikan karyawan-karyawan tersebut. Oke. Kira-kira Kak Dava udah berapa lama nih di PT Pindo Daily? Oke, di sini saya alhamdulillah udah diberikan kesempatan bekerja di Pindo Daily sekitar hampir 4 bulan. 4 bulan. Seperti, Hmm. Eh, Kira-kira Kak Dava tahu nggak ya ada berapa jumlah pegawai di unit tersebut? Oke, eh, saya kan di sini penempatannya di Pindo Daily ya. Pindo Daily itu di Karawang setidaknya ada 3. Pindo Oh, Daily 1, 2, dan 3. Nah, cuman untuk saya penempatannya saat ini di Pindo Daily 2 kira-kira ada 15.000 orang karyawan. Ya, itu di Pindo Daily 2. Kalau untuk secara keseluruhan saya kurang tahu ya karena cukup besar lah bisa dibilang ya. gitu ya. Kira-kira Mm-mm. Kak Dava boleh jelasin nggak PT Pindo Daily itu bergerak di bidang apa sih? Perusahaan apa gitu? Oh, oke. PT Pindo Daily itu sebenarnya seperti awalnya Sinar Mas Tercipta ya. Sebenarnya Pindo Daily itu di sini sebagai perusahaan atau pabrik yang memproduksi kertas. Ya, seperti ya, teman-teman bisa lihat ada kertas-kertas kayak sidu, kertas fotokopi gitu kan segala macam atau mungkin tisu kayak apa ya? Paseo terus Joy dan lain sebagainya di situ produksi di Pindo Daily gitu. Nah, walaupun di Sinarmas sendiri udah banyak sekarang lini perusahaannya ya, nggak cuman paper and pulp doang ya, gitu. Di sini juga ada Sinarmas Land, ada juga uh, asuransinya gitu kan. Cuman untuk Pindo Daily termasuk
ke salah satu mills atau pabrik yang memproduksi kertas. Seperti itu. Oke. Oke, sekarang untuk ini kita bakal lanjut ke pernyataan ya. Oke, untuk Ya, pernyataan pertama, itu ada perusahaan memiliki perencanaan kebutuhan pegawai atau HR planning yang jelas untuk jangka pendek dan jangka panjang. Eh, ya, dari itu satu 1 sampai 5. Yang satu ini setuju yang atau sangat tidak setuju. oh, berarti 5 ya, paling setuju ya. Oke, Ya. oke. Di Pindo Daily atau secara keseluruhan di Sinarmas, saya jawab 5. Karena jelas dari rekrutmen di sini seperti yang tadi saya beritahu, saya masuk ini sebagai salah satu, mungkin contohnya dari saya aja ya. Saya di sini buat proyek SME atau subject matter expert untuk gantiin expert sebelumnya yang udah mau pensiun, sehingga di sini udah terprogram. Di sini saya akan mengikuti program SME ini sekitar 1 tahun lamanya gitu. Setelah itu ya diberikan berbagai macam pelatihan, baik itu dari technical class maupun OJT, on the job training, seperti itu. Oh, iya. Oke. Selanjutnya itu ada proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan berbasis kompetensi. Oh ya, betul. Itu 5, 5 juga dari saya. Karena memang benar, proses rekrutmen ini ya bisa dibilang bisa ditemuin di platform manapun ya sebenarnya. Dari teman bisa, dari LinkedIn bisa, dari Instagram bisa gitu ya kalau untuk Sinarmas ini. Dari berbagai macam meals ya sebenarnya. Kan di Sinarmas itu ada beberapa ya, ada Pindo Daily, itu ada Pindo Daily 1, 2, 3, ada Indah Kiat, ya Indah Kiat kan ada di Serang tuh ya. Kalian Iya. pasti pernah lihat tuh. Indah Kiat ada di Serang, ada juga di Indah Kiat ini Karawang gitu ya. Terus juga ada Oki, Oki itu di Palembang, terus ada juga satu lagi Ciwi gitu kan, itu ada di Mojokerto. Nah, untuk di Sinarmas ini kurang lebih benar-benar terbuka ya di semua platform itu ada seperti itu. Dan untuk tadi apa kompetisi? Ya, kompetensi. Oh, kompetensi. Ya, jelas di situ proses rekrutmennya jelas ya kan dari masing-masing posisi. Misalkan kayak saya, mungkin di sini saya tadi belum bilang saya posisi detailnya ya. Detailnya saya tuh nanti di stock preparation. Yang Oh, dimana nanti dibutuhkan seorang teknik kimia lah untuk yang bekerja di sana itu. selanjutnya itu ada proses seleksi pegawai menggunakan alat ukur yang objektif kayak tes tertulis atau wawancara atau asesmen. Oh ya, oke. Itu benar juga, karena proses rekrutmen kan ini ya, Ya, rekrutmen juga ya. ya. Ya, kalau dari pengalaman saya dan teman-teman saya di sini, walaupun ada perbedaan ya, ada perbedaan dari jenis karyawan yang mau direkrut ya. Pertama, ada juga nih jenis yang kayak buat reguler, misalkan rekrutmen karyawan reguler tanpa berbagai macam training gitu kan. Nah, di situ proses rekrutmennya pertama ya jelas ada psikotes gitu ya. Psikotes nih paling minimal. Dan kalau untuk reguler itu langsung interview user gitu. Ini untuk pegawai reguler itu. Kalau untuk trainee, kalau yang trainee ini agak rumit. Nah, kalau yang trainee ini jelas itu kan ada saksi berkas dulu, terus ada psikotes juga, terus biasanya eh, setelah oh ya ini apa sebelum interview itu ada tes tulisnya lah, ada tes tulis lagi, baru interview user gitu. Nah, kalau untuk kayak saya, batch saya ya subject matter expert atau MT, di sini ada perbedaan lagi. Selain yang tadi udah saya sebutin, ada juga tes tulis tambahan sama FGD, forum group discussion gitu. Jadi lebih panjang dikit aja seperti Baik. itu. Oke.
Selanjutnya, penempatan pegawai sudah sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Iya, betul. Itu penempatannya sudah sesuai karena penempatan saya di stok prep gitu ya. Bisa dibilang stok prep itu pembuatan bubur kertas lah, bisa dibilang itu. Nah, di situ kan banyak sekali bahan-bahan chemical ya. Kimianya tuh banyak banget. Jadi memang dibutuhkan seorang tenaga teknik kimia lah, bisa dibilang gitu. Sudah sesuai. Oke. Selanjutnya, perusahaan memiliki program onboarding atau orientasi pegawai baru yang terstruktur. Nah, ya itu juga bisa dibilang eh, di sini ada perbedaan juga antara karyawan reguler sama trainee ya. Yang reguler itu biasanya di onboard itu hanya mengalami trainee atau menjalani trainee itu sekitar 1 minggu gitu ya. Kalau untuk trainee itu sekitar 1,5 bulan Hmm, trainee-nya. Nah, kalau untuk MT atau saya gitu kan, itu 3 bulan untuk in class-nya gitu. Nah, cuman kalau setelah in class-nya nanti ada lagi kurang lebih 1 tahun. oke. Oke. Oke, selanjutnya tentang training dan development function. Nah, pertanyaan yang pertama itu, Kak, perusahaan secara rutin melakukan pelatihan teknis maupun non-teknis. Jadi berkaitan dengan pekerjaan maupun untuk meningkatkan kemampuan umum bagi pegawai. Oh ya, betul betul. Itu juga. Nah, jadi tuh ya di sini di Sinarmas itu selain tadi ada technical meeting ya, di sini juga diajarin macam-macam ya gitu kan. Kayak pertama ada team building, ada juga pelatihan keselamatan gitu ya. Ada juga karena Sinarmas ini kan basisnya perusahaan Cina ya. Jadi ada belajar bahasa Cina juga gitu. Dan lain-lainnya tergantung kebutuhan nanti produksi ada apa aja gitu. Gitu. Selanjutnya, pelatihan yang diberikan perusahaan disusun berdasarkan kebutuhan kerja dan kemampuan yang masih perlu ditingkatkan oleh karyawan. Nah, ya itu benar seperti yang tadi sudah saya jelaskan gitu kan. Sering sekali ada tambahan gitu, ada tambahan. Dan kalau untuk saya bahkan sampai sekarang ada tambahan setiap pekan itu ada materi baru lagi gitu. Oh, iya. Walaupun memang kalau untuk di posisi lain nggak ada gitu. Cuman karena saya di settingnya untuk gantiin orang yang mau pensiun ya. Orang mau pensiun kan ya umurnya udah gimana ya. Udah tua Iya. gitu kan. Terus juga ya pengetahuannya ya udah sebanyak itu gitu kan. Kalau saya nggak banyak dikasih materi, ya gimana gantiin mereka gitu kan. Iya. Makanya saya setiap pekan itu setidaknya ada 3 kali materi tambahan gitu. Hmm, oke. Yang ketiga, perusahaan menyediakan program untuk pengembangan karir karyawan, termasuk kesempatan rotasi jabatan. Hmm, iya bisa dibilang ya begitu. Tapi tergantung batchnya juga kalau yang kayak gitu. Ya tergantung kalau misalnya kayak saya gitu kan nanti diusahakan dalam 1 tahun setelah pelatihan itu memang diproyeksikan minimal jadi kepala shift atau supervisor kayak gitu. Cuman kalau untuk trainee itu kurang lebih ya kemarin saya tanya-tanya sama tim HR Akademi itu kurang lebih 3 tahun umumnya gitu. Kalau cepatnya memang orangnya performance-nya bagus banget bisa 2 tahun gitu. Cuman ya itu langka banget lah bisa dibilang. Nah, iya, betul. Oke. Selanjutnya, perusahaan memiliki cara atau sistem untuk menilai apakah pelatihan yang diberikan benar-benar efektif dan bermanfaat bagi karyawan. Nah, iya betul. Karena ada beberapa macam penilaian ya sebenarnya. Kalau di sini ada di in class gitu kan. Di situ kan kita nggak cuma dikasih materi, belajar, nyatet, dengerin gitu kan biasanya. Tapi memang kita ada tesnya setiap materi gitu kan. Ada penilaiannya gitu kan. Kalau misalkan memang nilainya jelek ya bahkan kita bisa buruk dampaknya nanti ke belakangnya gitu kan. Kalau misalkan di saat saya kemarin masih masa probation gitu kan bisa di-cut gitu kan kalau misalkan
dari tes tulisnya bermasalah gitu kan. Nah, terus kalau misalkan itu kan untuk in class ya. Kalau untuk OJT-nya, on the job trainingnya, di situ kan kita punya mentor, ya kan? Ya pemahamannya kayak gimana. Kalau kita megang alat juga kayak gimana. Nah itu ada yang ngawasin langsung lah bisa dibilang. Oke. Selanjutnya, perusahaan memberikan dukungan bagi karyawan yang ingin melanjutkan pendidikan atau mengikuti sertifikasi profesional. Ya itu juga tadi ya, apa semua kan tergantung sama kebutuhan produksi ya. Kalau misalkan karyawan emang dibutuhkan harus punya sertifikat, bisa eh, forklift gitu misalkan punya sertifikat forklift buat ngendarin forklift ya itu nanti ada pelatihannya atau mungkin pengen S2 gitu kan. Nah, Sinarmas ini kan punya pernah dengar ITSB nggak? Belum. Kampus ITSB ada di Bekasi ya di situ jadi kerjasama sama ITB gitu kan. Nah, di situ bisa nanti S2-nya di sana. Walaupun dengan syarat dan ketentuan berlaku gitu. Biasanya syarat ketentuannya ya ikatan dinas gitu. Ada ikatan dinasnya. Tentu ya namanya diperbolehkan sekolah, tetap dapat gaji gitu kan kasarnya. Ya tetap lebih loyal lah gitu. Oke. Selanjutnya, kita ke bagian motivation function. Yang pertama, perusahaan memiliki sistem penilaian kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipahami oleh karyawan. Ya, itu betul tuh. Nanti kan juga ada di tiap akhir tahun kan ada ya penilaian akhir tahun gitu. Nanti jelas itu. Kita ada penilaian nanti ya dari karyawan itu ya. Ya dikasih nilai ada A, B, C gitu. Kayak kalian aja kayak kuliah gitu kan. Baik. Sama gitu. Tentu juga bahkan ada peringatan kalau misalkan karyawan dapat nilai C 2 kali secara berturut-turut itu dikeluarkan Oh, gitu. Tapi kalau misalkan nggak berturut-turut misalkan tahun ini C gitu, tahun depannya B gitu misalkan. Nggak, itu aman gitu. Karena nilai C itu menandakan bahwa performance dia jelek gitu, kasarnya buruk gitu. oke. Makanya Oke, lanjut. Hasil penilaian kinerja digunakan oleh perusahaan untuk memberikan penghargaan atau kesempatan promosi kepada karyawan. ya itu juga ya betul di situ. Apalagi di Sinarmas itu ada MBOS. MBOS tuh Management by Olympic System. Nah, Oh, dari PAT sebelumnya yang saya udah jelasin ya, di MBOS itu tuh jadi kayak kita kerja tapi diberikan apa ya, challenge gitu. oh, Yang dimana kita kayak lagi lomba. Namanya kan Olympic System gitu ya. Kita iya. tuh jadi berlomba-lomba nih, kayak gimana nih kita buat nyari solusi misalkan, buat nurunin cost misalkan segala macam. Nah, di situ tuh nanti ngaruh banget buat ke penilaian gitu. Nah, nanti dari MBOS itu kalau misalkan memang dapat nilai yang bagus, dapat reward biasanya. Dan selanjutnya, perusahaan memiliki sistem gaji dan tunjangan yang kompetitif dan sesuai dengan standar perusahaan sejenis. Menurut saya iya ya. Mm-mm. Kalau menurut saya iya, cuman kayaknya kalau dari skala 1 sampai 5 4 lah bisa dibilang gitu. 4. Mm-mm. Nah, Walaupun saya juga kan mungkin apa ya, eh, untuk bekerja purna waktunya atau full time-nya baru di sini. Sebelumnya kan saya di BC, apa BPJPH ya kan jadi pendamping proses produk halal ya di situ. Ya di situ ya bekerjanya lebih simpel lah kasarnya. Tergantung kita rajin apa enggak bisa dibilang gitu. Nah cuman kalau kalau di sini kompetitif atau enggak sih menurut saya tetap kompetitif. Tapi memang kalau untuk skala perusahaannya harusnya bisa lebih gitu. Harusnya bisa lebih. Nah, Oke. mungkin itu. Selanjutnya, pimpinan secara aktif memberikan pengakuan dan penghargaan non-finansial seperti pujian atau kepercayaan. Nah bisa dibilang kayak gitu ya. Alhamdulillah saya dapat manajer yang cukup
enak gitu kan, walaupun ya tergantung ya dari setiap tiap PM ya atau mungkin unit lah bisa dibilang ya, itu tergantung ada manajernya tipikalnya beda-beda. Untuk apresiasi ya kita kan di sini misalkan ada review ya kan, untuk trainee itu ada review per 3 bulan. Nah kayak review itu eh, jelas kita nunjukin performance setelah kita belajar berapa lama gitu kan. Nah itu eh, dikasih apa motivasi atau kepercayaan juga lah gitu kasarnya. Itu cukup aktif lah manajernya sama kita gitu. Oke, selanjutnya, perusahaan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, positif, dan kolaboratif. Ya, untuk dari saya skalanya 4 gitu ya. Karena memang terbuka sekali terutama untuk belajar Hmm. semuanya, bahkan ya 90% karyawan sangat terbuka untuk kasih pembelajaran ke kita. Hmm. Itu benar-benar alhamdulillah gitu. Positif banget lah bisa dibilang. Ya. Oke, selanjutnya ke bagian maintenance function. Yang pertama, perusahaan memiliki program K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja yang berjalan secara efektif. Ya, itu benar juga karena di sini di Sinarmas itu punya tim safety ya di situ yang dimana ada pengecekan minimal setiap pekan itu untuk dari tim safety-nya sendiri. Nah, belum nanti ada setiap masing-masing unit itu atau paper machine biasanya ada penanggung jawabnya hampir setiap hari dicekin kayak gimana ada apa sih kira-kira yang berpotensi near miss atau near miss tuh hampir kecelakaan lah bisa dibilang gitu. Jadi memang cukup oke. Selanjutnya, komunikasi antara pimpinan dan pegawai berlangsung terbuka dan dari dua arah. Ya, betul. Saya hampir setiap hari ada diskusi sama manajer. Oh Ya iya. itu karena kan saya kan tugasnya belajar ya. Tentu Hmm. perlu diskusi banyak setiap hari gitu. Oke. Selanjutnya, perusahaan menyediakan fasilitas kesejahteraan pegawai seperti asuransi, rekreasi, atau keseimbangan kerja hidup. Hmm, untuk asuransi itu pasti ya, asuransi. Hmm. Nah, di situ dikasih sama perusahaan itu BPJS Ketenagakerjaan sama BPJS Kesehatan gitu ya. Kalau untuk asuransi itu, kalau untuk fitur lainnya mungkin bis karyawan gitu ya, sama uang makan gitu. Oke. Selanjutnya, perusahaan memiliki mekanisme penyelesaian keluhan atau konflik pegawai secara adil. Hmm, ini kayaknya pertanyaan untuk HR ya sebenarnya kalau yang ini ya karena saya kalau yang ini masih belum pernah dengar kalau ada permasalahan dari konflik antar karyawan ya kalau itu cuman memang kalau yang saya tahu aja ya biasanya kalau misalnya itu memang nanti tergantung dari posisinya juga nanti posisi karyawan tuh kayak gimana sih gitu kan biasanya nanti akan ada apa sih diskusi lah antar pimpinan-pimpinan gitu kasarnya untuk nyelesain masalah itu kayak gimana gitu. Cuman karena saya bukan HR jadinya mekanisme lebih dalam penyelesaian apa konflik karyawan saya belum tahu gitu. Oke, selanjutnya, perusahaan memiliki program retensi pegawai untuk mempertahankan SDM unggul. Ya itu ya kayak yang tadi saya bilang ya ada program MBOS ya. Di situ kan yang namanya kita dipinta buat berkompetisi gitu kan. Tentu kita bahkan dipinta untuk tetap unggul, bisa dibilang kayak gitu. Ada programnya kayak gitu. Cuman kalau misalkan kondisinya memang sudah keterlaluan, ya sudah mau kayak gimana gitu kasarnya. Tentu kalau misalkan buat karyawan-karyawan unggulnya ya itu bentuknya reward biasanya. Rewardnya biasanya bentuk uang nggak sih? Kalau itu. Hmm. Oke, selanjutnya. Eh, Bagian talent management. Yang pertama, perusahaan memiliki cara atau sistem khusus untuk mengenali
karyawan yang dianggap memiliki potensi tinggi? Hmm, iya, ya terkadang ya, eh, apa di perusahaan itu ya, kalau misalkan memang performance-nya bagus gitu kan, nanti bisa digeser-geser di posisinya gitu ya. Kayak misalkan awalnya pertama orang tersebut atau karyawan tersebut masuk ke program reguler yang kayak tadi saya bilang, ya kan? Ternyata pas lagi kerja, oh ternyata dia aktif loh buat nanya, buat cari tahu, buat buat nyelesain masalah gitu segala macam. Itu bisa digeser ke Hmm. ranahnya teman-teman trainee atau bahkan MT gitu. Cuman biasanya nggak ke MT sih, MT khusus sih memang. Ya biasanya gitu kan. Manajemen trainee itu rada khusus. Jadi emang agak jarang. Cuma setidaknya ke teman-teman MT gitu. Atau mungkin ke program saya gitu. Yang memang dijadikan buat expert gitu sebenarnya. Biasanya itu. Seperti itu kali. Oke. Jadi ya geser-geser posisi misalnya. Oke, selanjutnya, perusahaan memiliki sistem untuk memetakan atau mengelompokkan pegawai berdasarkan potensi dan kinerjanya. Ya, itu betul banget gitu ya. Seperti yang tadi paling awal banget ya. Saya kan di sini jurusannya teknik kimia ya kan ditaruh di stock preparation gitu ya. Cuman apa ya di Sinarmas ini karena proses itu kan proses produksi itu kan saling berkesinambungan gitu ya. Jadi diharapkan itu masing-masing karyawan mengerti dari awal sampai akhir produksi kayak gitu. Jadi misalnya saya kan masuk ke tahap yang awal produksi nih bikin bubur gitu kan. Saya bisa jadi sewaktu-waktu, Daf, kamu nanti dipinta geser ke paper machine, alat-alat besarnya gitu ya. Alat besar buat bikin kertasnya, buat nyetak kertasnya gitu. Gitu. Ntar digeser buat belajar, geser buat belajar. Kayak gitu terus. Oke. Gitu. Selanjutnya, perusahaan memiliki rencana untuk menyiapkan pegawai yang akan menggantikan posisi-posisi yang strategis. Nah, itu kayak posisi saya persis. Ya. Ya, karena memang eh, tentu perusahaan sangat khawatir ya kalau buat expert-expert ini nggak ada penggantinya gitu kan. Hmm. Karena kan memang buat jadi seorang expert itu juga belum tentu ada orang yang langsung mau gitu kan. Karena tanggung jawabnya kan tinggi. Karena kan memang kalau kenapa-napa ke kita gitu kan. Kalau Iya. kenapa-napa ke kita gitu loh. Pak, kertasnya bermasalah. Kena, Pak, alatnya ada abnormal. Ternyata, Pak, ini terlalu panas, potensi meledak gitu kan. Gimana? Gitu. Tentu, jadinya memang perusahaan mikirin banget gimana nih gitu. Makanya di Sinarmas, atau setidaknya di Pindo Daily ya, Iya. ada karyawan, mentor saya sendiri gitu kan, eh, masih kerja di Pindo Daily, padahal umurnya udah 70 tahun. Oh, iya. Bayangin, ya kan, udah kakek-kakek banget, udah peot banget, cuman memang harus diakuin, badannya seger gitu kasar, badannya seger gitu, masuk kuat. Saya juga sampai sekarang heran gitu. Nah di situ perusahaan, karena kan khawatir, takut kenapa-napa dong produksinya, ya kan, ya udah tetap di hire gitu, walaupun sudah tidak pegang jabatan yang kayak gimana-gimana gitu, udah nggak gitu. Manajernya udah ada, cuman kalau untuk beliau jadi expert aja gitu. Nah, Hmm. expert tuh nanti dasarnya buat mikirin nih kalau ada problem nih apa digimanain ya gitu. Atau enggak ya kurang lebih 80% pekerjaan beliau itu ngajarin kita nih yang mau gantiin gitu. Oke. Paling itu aja. Selanjutnya, pimpinan berperan aktif sebagai mentor atau coach dalam pengembangan karyawan yang potensial. Ya, betul. Itu juga ya benar-benar saya kan punya mentor utama sama mentor lapangan. Ya, keduanya sama-sama aktif ngasih masukan, ngasih pembelajaran itu ya. Kayak misalnya tadi kayak saya bilang saya nanti ada pembelajaran 3 kali nih dalam 1 minggu. 2 kalinya sama mentor utama ya. 1 kalinya ada mentor di main office gitu kan. Nah ada juga di mentor lapangan itu setiap hari gitu. Itu tapi bentuknya diskusi gitu.
Jadi memang aktif banget. Kalau misalkan itu kita kadang dikasih challenge-challenge, Dav, kamu ukur pipa ini, cek velocity-nya, cek kadar ininya, kadar itunya, gitu segala macam. Itu hampir tiap hari kita dikasih banyak hal lah untuk belajar. Ya. Oke. Selanjutnya, perusahaan menggunakan data dan informasi tentang karyawan atau HR analitik untuk membantu mengambil keputusan terkait pengelolaan talenta. Nah, itu balik lagi. Di Sinarmas kan ada HR Academy ya. Jadi HR-nya nggak jadi satu. HR itu di Sinarmas ada berapa tuh? Ada GA, ada rekrutmen, ada akademi, ada apa lagi ya? Kurang lebih tuh ada 5 atau 6 ya. Saya lupa tapi gitu kan. Nah, cuman kalau buat potensi itu nanti ada di akademi gitu kan. Kalau ditanya tadi apa pertanyaannya? Terus Tadi menggunakan data dan informasi tentang karyawan untuk membantu mengambil keputusan terkait pengelolaan talenta. nah itu ya kan. Jadi kita kan nanti ada PAT-nya ya kan. Penilaiannya tiap tahun ada, penilaian tiap bulannya ada, per 3 bulannya ada, per kuartal ya, itu ada semua. Jadi ketahuan nih karyawan mana sih yang males, karyawan mana sih yang biasa-biasa aja, sampai karyawan mana yang paling overpower lah kasarnya gitu. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan terbuka ya, Kak. Yang Ya, pertama yaitu apa tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan dalam pengelolaan SDM? tantangan terbesarnya kayak yang Iya. tadi saya udah bilang, karyawannya banyak. Hmm, betul. Ya, Ya. itu tantangan banget tuh untuk ngurus dokumentasinya gitu kan. Sebentar, sebentar. Oke, pertama itu ya untuk dari karyawannya karena terlalu banyak ya kan. Jadi di ya ruwet apa ruwet banget jadinya ya gitu Iya. kan. Makanya udah dipisah jadi berbagai macam HR gitu kan. Tetap Heeh. aja pusing gitu kan di rekrutmen. Kita aja tuh ya kalau misalkan mau nge-hire orang gitu kan. Setidaknya bisa loh sampai 100 orang satu kali hire gitu kan. Makanya banyak memang. Nah, akademinya juga biasanya dalam satu waktu itu nggak ngurusin cuma satu batch gitu kan. Satu batch itu anggaplah 100 orang gitu kan. Nah, dalam satu waktu itu bisa 2 batch atau 3 batch bahkan. Nah, jadi memang kendala terbesarnya adalah gimana caranya untuk mengatur segitu banyaknya orang gitu. Iya. Sebenarnya. Begitu Pak. juga GA-nya ya kan, apa general ininya kan, affair-nya kan. Kalau misalkan kita minta sepatu safety gitu kan. Dia sebanyak itu gimana ngurusnya gitu. Iya, iya, betul. Ya kan? Itu Iya. baru sepatu safety. Baru itu sepatu safety. Belum seragam, ya kan? Baju, Mm-mm. celana, ya kan? Helm. Banyak deh gitu kasarnya. Kendala utama, kebanyakan karyawan. Gitu. Iya. Selanjutnya, jika ada perubahan besar dalam strategi organisasi, apa yang perlu diperbaiki dari sistem HR saat ini? Mungkin dari sistem HR-nya, kalau karena saya kan masih bersinggungannya sama HR Academy ya, Hmm. gitu ya. Kalau dari pertama sebelum ke sana ya mungkin ya itu sih kalau misalnya dari rekrutmen mungkin bisa dibuat lebih berbatch-batch lagi karena satu batch sudah kebanyakan gitu kan, rekrutmennya kebanyakan gitu kan, mereka kesulitan sendiri, pusing lah kasarnya gitu. Nah terus kalau misalnya di HR Academy terkadang kayak misalkan program baru kayak saya gini, di situ ada beberapa misalkan modul-modul pembelajaran yang belum siap gitu. Saya kan di Stockprep itu alhamdulillah mentornya sudah benar-benar menyiapkan, jadinya aman. Tapi ada beberapa mentor utama tuh yang belum belum menyiapkan gitu misalkan. Gitu. Misalnya kayak mentor di chemical plant, di situ tuh ternyata setelah dikulik-kulik ada 20 modul pembelajaran gitu.
setelah dikulik-kulik kemarin gitu kan. Kalau saya kan cuma 6 gitu kan. Dari 20 modul pembelajaran aja kan bikin kaget semua orang gitu jadi. Padahal sebelum-sebelumnya belum ketahuan seberapa banyak gitu. Nah, mungkin sistemnya lebih ke kayak gitu, lebih untuk program baru gitu kan, program rekrutmen baru lebih di detailing lagi aja mungkin lebih di situ. Udah sih, pertanyaannya udah segitu. Iya. Udah eh, usah. Makasih banyak ya buat Kak Dava. Iya, Kak. Ya, Makasih banyak. Soalnya kita udah apa lama kepanjangan. apa iya di ghosting gitu sama sama tiga iya, perusahaan Cilegon. Perusahaannya. Heeh. Nah kan kita bentar lagi deh. Oh, dari mana aja perusahaan yang dipinta? Ada apa sih Ras Eye. Lotek. Pertama tuh ada Ras Eye jadi optik gitu. Ah, Terus yang kedua itu udah minta ke Chandra Asri, itu juga di ghosting. Chandra Asri, ya. Terus yang terakhir itu ada PGP, itu Pratama Galuh Perkasa. Jadi kayak apa sih logistik gitu. Itu sama di ghosting Oh, juga. Sedangkan kita minggu ini udah harus presentasi. Iya. Hari nggak Kamis. apa-apa. Iya. Ya Kak udah nggak Dava, apa-apa. sama boleh minta tolong nggak ya? Ini apa? Apa-apa. Kita sama sebenarnya butuh 4 ini lagi responden untuk kuesioner. Kira-kira Kak Dava nanti boleh sebarin ke karyawan yang lain nggak ya? Ya, boleh boleh nanti saya sebar ya Iya Kak, buat makasih. kuesionernya. Iya, makasih Ya, banyak ya Kak. Maaf ya, makasih ya. banget waktunya. Aman aman aman. Oke oke. Oke, Apa lagi? Ada lagi nggak? paling gitu aja. Iya. Oke deh, sip sip. Semangat ya kuliahnya, Iya, iya. diserusin. Iya. Heeh. Yang penting mungkin pesan kuat-kuat aja kuliah, nikmatin aja kuliah. Yang penting eh, paham sama pelajaran. Ya, Iya. Oke. sering-seringin praktek aja gitu. Kalau misalnya emang kalian di manajemen gitu kan, ya kayak Najwa gitu kan, sering cerita segala macam gitu. Pengen apa? Najwa kan mau kalau nggak salah ngambil operasional gitu kan. Iya, Ya operasional. udah gitu. Eh, Kalau misalkan mau magang segala macam, silahkan gitu asalnya. Kalau bisa seringin prakteknya gitu ya, Iya. biar Oke. nggak kaget nanti pas kerja. Iya. Oke, ini juga udah sisa semenit ya Iya, ini Zoom-nya. udah aku habis. Ya udah, oke deh kalau gitu. Pamit ya. Ya, Titip Najwa makasih ya ya di Kak. sana ya. Makasih. Oke, ya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, thank you. Maaf ya, lama banget sejam kan. Sejam kayaknya. Alhamdulillah. Aduh, coba sih. Anjir, aku udah ikut kirim jalan. Kayaknya ini harus ditambahin nama deh, Noy. Nama juga boleh deh. Mungkin tiba-tiba kamu gak ada namanya ternyata gak sih. Iya, soalnya tadi mau anonim aja gitu loh. Tapi di itunya ada kan ya di apa namanya di abstrak. Ih, kok pakai itu?